Om Swastiastu, dokter dan teman-teman semua. Kami dari SGD IPE 6 izin merepresentasikan studi proyek kami yang merupakan pleno skenario 1. Berikut adalah anggota kelompok kami yang bisa dapat dilihat pada layar. Anak N, seorang anak laki-laki umur 2 tahun, dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan panas tinggi. Di puskesmas tersebut juga terdapat beberapa anak lain yang juga memiliki keluhan yang sama setelah mengkonsumsi jajanan di dekat rumah. Namun, anak lain tidak mengalami panas tinggi. Anak N sejak kemarin muntah 4 kali dalam sehari dan BAB cair 3 kali sehari. Aktivitas anak tersebut menurun. Saat dibawa, anak terlihat lemah. Ibu mengatakan anak diberi norit. Anak N tidak mendapatkan ASI sejak umur 7 bulan karena ASI ibu tidak keluar. Dan sebagai pengganti ASI, diberikan air tajin dan susu kental manis yang ditambah gula. Pernah mendapatkan sumbangan susu formula, tetapi tidak berlangsung lama. Kedua orang tuanya merupakan lulusan SD. Ayahnya bekerja serabutan, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Berat lahir tidak diketahui karena persalinan ditolong dukun. Badan kurus, tulang nampak menonjol, wajah seperti orang tua, rambut hitam tipis mudah rontok, nampak cengeng. Disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan berat badan 10 kg, tinggi badan 80 cm, suhu tubuh 38 hingga 39 derajat Celcius, nadi 132 per menit, respirasi 32 kali per menit. Pada pemeriksaan intraoral ditemukan gigi pada rang atas, insisi fus 1 dan 2 kanan kiri, kaninus kanan kiri berwarna kehitaman. Pada rahang bawah, molar 2 kiri dan molar 2 kanan terlihat adanya karies. Step 2. Yang pertama, strategi atau tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menangani masalah dari kasus atas nama N di atas pada masing-masing profesi kesehatan lainnya. Nomor 2. Apakah dampak dari tidak diberikan ASI eksklusif dan penggantinya dengan air tajin dan susu kental manis yang ditambah gula mempengaruhi tumbuh kembang anak? Step 2, nomor 3, apa permasalahan kesehatan pasien dan bagaimana patomekanismenya? Nomor 4, pada kasus, faktor manakah yang dapat menyebabkan terjadinya gigi kehitaman dan karies? Bagaimana hubungan faktor tersebut dengan kondisi gigi yang terjadi? Yang kelima, bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan oleh tenaga medis untuk tetap menjaga sisi psikologis orang tua pasien agar tetap stabil? Yang keenam, apakah pemberian norit merupakan tindakan yang tepat untuk kondisinya? Yang ketujuh, apakah ada resiko efek samping atau dampak negatif dari pemberian norit pada anak yang mengalami dehidrasi dan malnutrisi seperti anak N? Yang kedelapan, apa dampak persalinan ibu yang dilakukan oleh dukun terhadap tumbuh kembang dan status gizi anak? Yang kesembilan, bagaimana pendekatan tata laksana awal untuk anak dengan gizi buruk yang mengalami gastroenteritis akut yang disertai dengan demam tinggi? Yang kesepuluh, bagaimana kondisi ekonomi dan juga pendidikan orang tua mempengaruhi kondisi kesehatan mental pada anak? Dan yang terakhir, yaitu yang ke-11, mengapa hanya anak N yang mengalami demam tinggi, sementara anak lainnya juga makan jajanan tersebut tapi tidak mengalami hal tersebut? Selanjutnya step 5, identifikasi masalah. Yang pertama itu mahasiswa dapat menilai pengaruh latar belakang sosial ekonomi keluarga terhadap status kesehatan anak. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tindakan atau tata laksana yang dapat diberikan pada kasus pada setiap kolaborasi tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis diagnosis dan mengetahui tata laksana dari kasus yang dialami anak. Dan yang keempat itu mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi risiko dan dampak negatif pemberian norit pada anak dengan kondisi dehidrasi dan malnutrisi. Untuk selanjutnya akan Izin melanjutkan step 5, di mana tujuan belajar atau SLO kelima adalah mahasiswa mampu memberikan saran perawatan rehabilitatif pada anak dengan malnutrisi serta menyesuaikan dengan Severe Acute Malnutrition atau SAM panduan WHO. Keenam, mahasiswa dapat mengetahui cara berkomunikasi dengan orang tua pasien dengan baik untuk mengurangi rasa cemas berlebih. Serta yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan anak dan merancang intervensi pencegahan untuk penyakit infeksi dan malnutrisi. Baik, selanjutnya adalah step 7, melaporkan sumber hasil belajar. Untuk sumber yang
pertama yang kami pakai adalah bacaan dengan judul pengaruh sosial ekonomi terhadap status gizi kurang balita. Di sumber tersebut menjelaskan bahwa semakin baik kondisi sosial ekonomi keluarga, maka akan semakin baik pula status gizi anak karena kemudahan terhadap akses layanan kesehatan dan juga nutrisi yang seimbang. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Setia Devi Depra dari program studi sarjana kedokteran. Izin untuk melanjutkan. Jadi berdasarkan sumber bacaan yang telah dibaca dengan judul Keperawatan Anak dan Diagnosis Keperawatan, tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan pengumpulan data dari masalah-masalah yang dialami pasien terlebih dahulu dengan mengumpulkan data-data berupa data objektif ataupun subjektif yang didapatkan dari orang tua anak, lalu melakukan diagnosis keperawatan, melakukan perencanaan intervensi, implementasi, dan juga edukasi yang nantinya akan diberikan kepada orang tua anak dan juga anak tersebut dengan melakukan pemantauan lebih lanjut. Berdasarkan sumber bacaan yang telah dibaca dengan judul Essential Nutrition Action Improving Maternal, Newborn, Infant, and Young Child Health and Nutrition dari World Health Organization, diagnosis yang bisa diberikan dari aspek kedokteran umum adalah kecurigaan terhadap adanya severe acute malnutrition. Hal ini diindikasikan dengan badan kurus, tulang tampak menonjol, wajah seperti orang tua, rambut hitam tipis dan mudah rontok, dan tampak cengeng. Hal ini merupakan gejala khas pada marasmus untuk mendiagnosis anak tersebut mengalami SAM. Perlu dilakukan pengukuran pitting edema dan pengukuran lila. Anak tersebut bisa didiagnosis SAM jika memiliki 1 dari 3 gejala pitting edema derajat 3, lila kurang dari 11,5 cm, atau berat badan per tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi. Anak tersebut juga memiliki komplikasi berupa kondisi letargis dan dehidrasi berat. Baik, saya izin melanjutkan. Berdasarkan sumber bacaan dengan judul Does Activity Charcoal Prevent Nutrition Absorption, pada penggunaan norit atau orang aktif diketahui dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh karena sifatnya tidak selektif dalam mengikat zat. Berdasarkan artikel dari Sage Tips, orang aktif mampu mengikat dan mengeluarkan berbagai nutrien penting termasuk vitamin C, B, tiamin, dan biotin sebelum tubuh sempat menyerapnya. Akibatnya, penggunaan norit secara tidak tepat dan berulang dapat menyebabkan defisiensi nutrisi dan bahkan memperburuk kondisi malnutrisi. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan sumber bacaan yang telah dibaca dengan judul Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua akibat hospitalisasi pada anak di Rumah Sakit Columbia Aksara Medan mengenai komunikasi terapeutik antar tenaga medis dengan orang tua. Jadi, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang memiliki tujuan spesifik berupa kesembuhan. Namun, dikarenakan pasien masih berusia 2 tahun, yang mana komunikasi ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung dengan pasien, sehingga tenaga medis akan berkomunikasi dengan orang tua pasien. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimadi Andini Putri Suarta dengan NIM 23025410005, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan membacakan mengenai step 7. Jadi, berdasarkan sumber bacaan yang telah dibaca dengan judul Effective Communication in Healthcare, Helping Families Cope with Their Child Illness, Journal of Family Health, komunikasi dengan orang tua pasien untuk mengurangi kecemasan dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama pada anak. Komunikasi yang efektif dengan orang tua sangatlah penting untuk mengurangi rasa cemas dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses perawatan. Mahasiswa harus memahami bahwa orang tua cenderung merasa cemas ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan, terutama masalah yang berhubungan dengan kondisi serius seperti severe acute malnutrition atau SAM dan juga komplikasi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Sekian dari presentasi student project kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Om Santi, 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 Om.